Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Setelah 1 minggu lebih kita menjalani penilaian tengah semester, hari ini kita lanjut pembelajaran matematika seperti jadwal ya. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang volume prisma. Nah, sebelumnya anak-anak ibu kan sudah mempelajari sifat-sifat bangun datar, sifat-sifat bangun ruang, termasuk sifat-sifat bangun ruang prisma. Nah, di sini kita mengulang sedikit ya. Di sini ada beberapa macam bangun prisma. Nah, prisma itu sifat-sifatnya yang pertama, sisi alas dan sisi atasnya itu berbentuk sama. Maka bentuknya itu akan memberi nama pada prisma tersebut. Nah, kita lihat lagi. Yang pertama ini prisma persegi, karena sisi alas dan atasnya persegi. Yang kedua, prisma segitiga. Sisi alas, sisi atas berbentuk segitiga. Lalu yang ketiga ini adalah prisma trapesium. Kenapa? Bu, bentuknya kok bangun ruangnya tidak tegak? Tapi berdasarkan sifat-sifatnya kita lihat sisi yang sama yang mana ya? Oh, ternyata yang berbentuk trapesium, sisi alasnya maupun sisi atasnya. Lalu yang keempat ini namanya prisma belah ketupat. Kita lihat alas dan sisi atasnya berbentuk belah ketupat. Yang ini prisma segi 5 beraturan, lalu ini prisma segi 6 beraturan, lalu yang ini terakhir adalah prisma persegi panjang atau balok. Masih ingat anak ibu? Nah, jika kalian sudah tahu dengan nama-nama bangun prisma ini berdasarkan sisi alas dan atasnya, maka ketika mencari volume nanti akan lebih mudah insya Allah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rumus volume prisma. Apa ya rumus volume prisma? Rumus volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Ibu ulangi. Rumus volume prisma luas alas dikali tinggi. Ingat, rumus luas alas yang ini ya, itu disesuaikan dengan bentuk alas prisma. Makanya tadi anak ibu harus tahu bentuk-bentuk dari alas prisma. Karena kenapa? Di rumus volume prisma itu kita harus mengetahui rumus luas alasnya. Ya, kalau alasnya berbentuk persegi, berarti gunakan rumus luas alasnya persegi. Kalau alasnya segitiga, menggunakan rumus luas alas segitiga. Jadi menyesuaikan bentuk alasnya. Tingginya ini tinggi yang mana, Bu? Ya tinggi prismanya. Insya Allah anak ibu akan mengerti ketika di contoh soal nantinya. Nah, di sini sekedar mengingatkan luas alas menyesuaikan bentuk alas prisma. Maka jika alasnya persegi, kita gunakan rumusnya sisi kali sisi. Jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumus luas alasnya panjang kali lebar. Jika alasnya berbentuk segitiga sama seperti ini, maka yang kita gunakan untuk rumus luas alasnya alas kali tinggi per 2 atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jika bentuk alasnya trapesium, maka luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi 2. Dan jika alasnya berbentuk belah ketupat, contohnya yang ini, maka untuk mencari luas alasnya ini adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Dan lain-lain. Artinya apa? Menyesuaikan dengan bentuk dari alas prismanya. Paham anak ibu ya? Kita ke contoh soal 1. Kita lihat sama-sama gambarnya dan lihat soalnya.
Ingat, dalam soal cerita, anak ibu harus membuat diketahui, ditanya, dan dijawab. Mengapa? Karena ini ada poin-poin nilainya. Jika anak ibu sudah tahu diketahui dan tahu apa yang ditanya, setidaknya anak ibu tahu apa maksud dari soal ini. Ya, kita lanjut. Sebuah prisma segitiga memiliki tinggi 15 cm. Berarti itu tinggi prismanya. Lalu alas berbentuk segitiga dengan alas, nih, kita lihat di gambar. Dengan alas 6 cm dan tinggi segitiganya itu 4 cm. Yang ditanya, volume prisma tersebut adalah, baik, kita tulis yang diketahuinya ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu memiliki tinggi 15 cm. Maka tinggi prisma berapa tadi? Ini ya tingginya. Nih, 15 cm. Lalu, apalagi yang diketahui? Selanjutnya yang diketahui adalah kita lihat sisi alasnya yang berbentuk segitiga tadi. Alas segitiga, berapa alasnya? Nih alasnya, 6 cm. Lalu tinggi segitiga, berapa tinggi segitiga? Nih, 4 cm. Paham ya dari mana angka-angka ini didapat? Lalu yang ditanya adalah berapa volume prismanya? Berapa volume prismanya? Dijawab. Baik. Untuk menjawab, untuk mempermudah, kita tuliskan dulu rumus dari volume prisma. Maka volume prisma, apa rumusnya? Luas alas dikali tinggi prisma. Nah, ini kan alasnya berbentuk segitiga. Berarti untuk mencari luas alas itu adalah rumus luas segitiga. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi segitiga, ya, dibagi 2, ya, lalu dikali tinggi prisma. Berapa tinggi prisma tadi? Nih, jadi anak ibu jangan sampai tertukar ya, makanya ini kita kasih dalam kurung biar tingginya nggak bingung. Yang ini tinggi untuk alasnya yang berbentuk segitiga, yang ini tingginya untuk tinggi prisma. Maka kita tuliskan tinggi prismanya ya, 15 cm. Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumus. Alasnya berapa tadi? 6 cm. Ya. Dikali tingginya berapa segitiga? 4 cm. Per 2 dikali 15 cm tinggi prisma. Baik. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 6 kali 2, 12. Ya. 12 dikali 15 sama dengan 180 cm. Pangkat berapa? Karena ini volume, maka dia pangkat 3. Baiklah, kita lanjut ke contoh 2. Perhatikan. Itu prisma apa ya? Sebelum kita menulis diketahui dan ditanya. Ya, ini adalah prisma trapesium. Karena alas dari prisma ini adalah berbentuk trapesium. Nih. Ya kan? Betul ya? Sebelum ke sini, luas trapesium apa rumusnya?
Tadi sudah kita bahas kan? Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar, ya kan? Dikali tinggi trapesium dibagi 2. Baik. Sekarang kita penjabaran yang diketahui dulu. Apa saja yang diketahui di sini? Kita lihat alasnya. Yang mana yang sisi sejajar? Ternyata ini yang sisi sejajar. Nih, sejajar dia kan? Berarti sisi sejajar yang diketahui ya, trapesium sama dengan berapa senti? 12 cm. Kan jumlah kan? Ditambah berapa cm? 7 cm. Langsung aja kita tambahin. 12 ditambah 7 itu adalah 19 cm. Selanjutnya apalagi yang diketahui? 6 cm ini apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata dia berada di sisi alas. Berarti 6 cm itu adalah tinggi trapesium. Berapa tinggi trapesium? 6 cm. Apalagi yang diketahui? 14 cm adalah tinggi dari prisma. Jangan sampai terbalik ya. Kalau ini kan tinggi alasnya yang berbentuk trapesium. Kalau yang ini adalah tinggi prismanya. Berapa tinggi prisma? 14 cm. Baik, kalau sudah diketahui, maka ditanya, volume bangun ruang tersebut adalah volume bangun ruang adalah. Baik, langsung saja kita jawab. Biasakan menulis rumus terlebih dahulu. Karena ketika anak ibu menuliskan rumus, itu sudah ada poinnya. Baik, volume. Yang ditanyakan volume bangun ruang. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, alasnya berbentuk trapesium. Rumus trapesium ini dia. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Kita tuliskan rumusnya. Luas alasnya yang berbentuk trapesium, maka jumlah sisi sejajar ya dikali tinggi trapesium dibagi 2. Biar tidak bingung antara tinggi keduanya, maka kita kurungin aja. Lalu dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi trapesium. Tinggi ini 14 cm, tinggi prismanya ya. Maka tuliskan 14 cm. Langsung saja. Jumlah sisi sejajar 19 cm dikali tinggi trapesiumnya 6 cm per 2. Lalu dikalikan, 14-nya turun ya. Nah, kita hitung. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Ini bisa langsung dikalikan? Bisa. 19 dikali 3 dikali 14 itu sama dengan 798 cm. Pangkat berapa? Volume itu adalah pangkat 3. Paham ya? Sekarang contoh soal nomor 3. Kita baca soalnya bersama. Diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti ini adalah prisma persegi. Panjang sisi persegi adalah 10 cm. Berarti panjang sisi persegi yang merupakan alasnya itu 10 cm.
Sedangkan tinggi prisma adalah 14 cm. Volume prisma tersebut adalah, baik, kita tulis yang diketahuinya. Apa tadi? Sisi persegi yang merupakan alasnya. Berapa tadi panjangnya? 10 cm. 14 cm apa ya? Nih. Tinggi prisma. Berapa? 14 cm. Yang ditanya, berapa volume prisma? Kita tuliskan rumus dulu. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya tadi berbentuk apa? Kita lihat. Berbentuk persegi. Ingat. Luas persegi itu apa rumusnya ya? Sisi dikali sisi. Ya udah. Berarti luas alas yang berbentuk persegi itu adalah sisi dikali sisi dikali tinggi prisma. Berapa tinggi prisma? 14 cm. Tinggal kita masukkan. Panjang sisi alasnya itu 10 cm dikali 10 cm dikali 14 cm. 10 dikali 10 100. 100 dikali 14 1400 cm kubik. Ya, atau pangkat 3. Maka didapatlah hasil volume prisma tersebut adalah 1400 cm pangkat 3. Baiklah, itulah pembelajaran kita tentang volume prisma. Ibu ulangi, volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Begitu juga rumus untuk mencari luas alasnya. Terima kasih, semoga anak ibu memahaminya dan nanti jika ada latihan soal bisa mengerjakannya. Baiklah, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.